Pada awal abad ke-19, Pulau Jawa berada di bawah cengkraman kekuasaan tirani dan cenderung kejam. Perlakuan tidak adil pemerintah kolonial terhadap rakyat Jawa saat itu betul-betul memprihatinkan. Banyak kebijakan yang merugikan rakyat, seperti pajak tinggi, perampasan tanah, monopoli hasil pertanian, dan lain sebagainya. Ketidakadilan itu perlahan-lahan membuat rakyat Jawa resah, dan keresahan itu semakin diperparah oleh tingkah para elit lingkungan keraton yang justru memihak pemerintah Hindia Belanda. Dalam situasi seperti ini, rakyat betul-betul putus asa. Sebagai seorang tokoh yang dihormati, Pangeran Diponegoro melihat kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda dan elit keraton telah menyebabkan penderitaan berat di masyarakat. Puncak dari ketidakpuasan ini terjadi ketika pemerintah kolonial berniat membangun sebuah jalan yang pada pelaksanaannya banyak merampas tanah milik rakyat. Pemerintah Hindia Belanda memasang patok-patok tanda di area-area tanah masyarakat. Rencana pembangunan jalan itu bahkan merambah ke area yang sangat disakralkan oleh Diponegoro, yakni area pemakaman keluarganya. Inilah titik di mana Pangeran Diponegoro memutuskan untuk mengangkat senjata dan mengobarkan perlawanan. Selain itu, berdasarkan catatan sejarah disebutkan bahwa terdapat sebab khusus yang membuat perang meletus 2 tahun sebelum insiden pemasangan patok tersebut terjadi. Tepatnya pada tahun 1823, John Heer Antonie Hendrik Smithsire diangkat menjadi residen Yogyakarta. Tanpa diketahui sebabnya, tokoh Belanda satu ini sangat anti terhadap Pangeran Diponegoro. Ketiadaan pemimpin yang berwibawa di lingkungan keraton di masa itu menyebabkan para pejabat Belanda, termasuk Smithsire, bisa berbuat semaunya. Smithsire bahkan selalu duduk di kursi yang disediakan untuk sultan ketika diadakan rapat-rapat resmi. Konflik pribadi antara Pangeran Diponegoro dengan Smithsire semakin tajam sesudah peristiwa saling mempermalukan di depan umum dalam sebuah pesta di kediaman residen. Kala itu, Pangeran Diponegoro terang-terangan menentang Smithsire. Hal itulah yang membuat Smithsire bekerja sama dengan Patih Danurejo untuk menyingkirkan Pangeran Diponegoro dari Keraton Yogyakarta. Pada suatu hari di tahun 1825, Smithsire dan Patih Danurejo memerintahkan anak buahnya untuk memasang patok dalam rangka membuat jalan baru. Pemasangan patok ini secara sengaja melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok itu karena di tanah tersebut terletak makam leluhurnya. Namun Patih Danurejo memerintahkan untuk memasang kembali patok-patok itu dengan dikawal oleh pasukan pengawal kepatihan. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya kemudian merespon dengan mencabuti kembali patok-patok tersebut. Mereka menggantinya dengan tombak sebagai simbol perlawanan dan pernyataan perang. Insiden ini menandai konflik bersenjata yang pertama antara Smithsire dan Danurejo melawan Pangeran Diponegoro. Berita ini kemudian dengan cepat menyebar ke masyarakat, dan setelah itu meletuslah peperangan antara rakyat yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah Hindia Belanda yang juga disokong oleh pihak keraton. Perang inilah yang kelak disebut-sebut sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Tindakan Diponegoro menentang Belanda mendapat dukungan dari rakyat. Atas nasihat dari pamannya, Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi, Diponegoro pergi dari Tegalrejo dan membuat basis perlawanan di sebuah goa yang diberi nama Goa Selarong. Ketika perang akan dimulai, Diponegoro mengumandangkan bahwa peperangan itu adalah perang sabil atau perang melawan kaum kafir. Teriakan perang sabil ini efeknya sangat luas, bahkan sampai ke wilayah Kedu dan Pacitan. Salah seorang tokoh ulama dari Surakarta bernama Kiai Mojo ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro. Kiai Mojo adalah ulama besar dan sangat berpengaruh. Dia tertarik berjuang bersama Pangeran Diponegoro karena sang pangeran ingin mendirikan kerajaan atau pemerintahan yang berlandaskan Islam di tanah Jawa. Pengaruh dukungan dari Kiai Mojo sangatlah kuat.
karena dia memiliki banyak pengikut di masyarakat. Kiai Mojo dikenal sebagai ulama yang teguh menegakkan ajaran Islam. Dia bahkan mengobarkan semangat perlawanan melawan Belanda sebagai perang suci atau jihad fisabilillah. Berkat Kiai Mojo pula, kekuatan Diponegoro terus meningkat. Dirinya juga mendapat dukungan dari tokoh-tokoh lain, diantaranya Raden Tumenggung Prawira Digdaya, Bupati dari Gagatan, dan Sunan Pakubuwono VI. Menurut sejarawan bernama Peter Carey, di dalam bukunya yang berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro, terbitan tahun 2016, disebutkan bahwa kira-kira ada 112 kiai, 31 haji, dan 15 syekh dan puluhan penghulu yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan pengerahan semua pasukan, seperti pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri. Hal ini pula yang membuat peperangan berlangsung sangat sengit. Medan pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh tanah Jawa. Pertempuran berkecamuk dengan sangat hebat, sehingga jika suatu wilayah bisa dikuasai pasukan Belanda di siang hari, maka malam hari atau esoknya, wilayah itu sudah berhasil direbut kembali oleh pasukan Diponegoro. Dan berlaku pula sebaliknya, cukup banyak jalan logistik dibangun dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mendukung kepentingan perang. Puluhan tempat mesiu dibangun di hutan dan di dasar jurang. Kebutuhan peluru dan mesiu terus meningkat karena peperangan terus berkecamuk. Para intel dan kurir bekerja keras mencari, menganalisis, dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk merancang strategi perang yang ampuh. Informasi meliputi kekuatan musuh, jarak dan waktu tempuh, situasi medan tempur, dan curah hujan. Semakin banyak informasi yang terkumpul, maka terciptalah taktik dan strategi yang jitu, karena peperangan ini tidak hanya dimenangkan dari satu atau dua faktor. Serangan-serangan masif dari rakyat Jawa selalu digencarkan ketika bulan-bulan penghujan, karena para senopati sangat paham sekali bahwa salah satu cara untuk menang adalah mengenali dan menggunakan alam sebagai senjata tidak terkalahkan. Jika musim hujan tiba, gubernur Belanda akan berusaha untuk mengajak gencatan senjata dan berunding, karena hujan tropis yang sangat deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Tidak hanya itu, penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan masalah yang tidak tampak dan melemahkan fisik dan moral tentara Belanda. Bahkan yang paling parah adalah penyakit-penyakit tersebut merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata disetujui, Belanda akan mengatur pasukan dan menyebar intel dan provokator mereka untuk bergerak di kota dan di desa-desa. Tugas mereka adalah menghasut, memecah belah, bahkan meneror anggota keluarga para bangsawan dan pemimpin perjuangan rakyat yang mengikuti perjuangan Pangeran Diponegoro. Namun pejuang dan para bangsawan pribumi tersebut tidak takut dan semakin berani melawan pasukan Belanda. Banyak cara terus diusahakan oleh Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Bahkan sayembara pun digunakan. Hadiah sebesar 50.000 gulden diberikan kepada siapapun yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup atau mati. Namun sayembara tersebut tidak berhasil, sebab rakyat Jawa ketika itu justru sangat melindungi Pangeran Diponegoro. Pada puncak Perang Jawa, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah terjadi ketika masa penjajahan. Ketika suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dipenuhi oleh puluhan ribu serdadu Belanda. Dari sudut pandang dunia kemiliteran, ini adalah perang pertama yang menggunakan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka dan metode perang gerilya yang dilakukan dengan taktik hit and run dan penghadangan. Pada tahun 1827, Belanda mulai menyerang kubu Diponegoro dengan menggunakan taktik benteng. Taktik inilah yang pada akhirnya berhasil membuat pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo berhasil ditangkap. Kemudian menyusul Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Sentot Alibasha, yang menyerah kepada Belanda. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di daerah Magelang. Karena sudah terjepit,
Pangeran Diponegoro bersedia memenuhi undangan perundingan damai dari Jenderal de Kock dengan syarat pasukannya dibebaskan. Penangkapan ini menjadi sejarah paling memalukan bagi pemerintah Hindia Belanda sebab Pangeran Diponegoro justru ditangkap saat sedang melakukan perundingan. Setelah penangkapan itu, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado lalu dipindahkan ke Makassar. Tertangkapnya Pangeran Diponegoro tidak lantas menghentikan peperangan. Perang melawan Belanda dilanjutkan oleh para putra Pangeran Diponegoro seperti Ki Sodewa di Paningrat, Dipanegara Anom, dan Pangeran Jonet. Mereka terus-menerus melakukan perlawanan tanpa kenal menyerah, walaupun harus berakhir dengan tragis. 4 putra Pangeran Diponegoro tertangkap dan dibuang ke Ambon. Sementara Pangeran Jonet dan Ki Sodewa gugur dalam peperangan. Kekalahan yang dialami keempat putranya inilah yang akhirnya berhasil memadamkan peperangan di Jawa secara keseluruhan. Tercatat dalam sejarah bahwa selama berperang dengan Pangeran Diponegoro, pihak Belanda mengalami kerugian hingga tidak kurang dari 15.000 tentara yang tewas dan biaya sebesar 20 juta gulden. Sedangkan di pihak Jawa, tak kurang dari 200.000 jiwa telah menjadi korban. Bahkan konon setelah perang ini usai, jumlah penduduk Yogyakarta berkurang hingga separuhnya. Bagi sebagian kalangan dalam keraton Yogyakarta, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai pemberontak, sehingga konon keturunannya dilarang masuk ke keraton hingga bertahun-tahun lamanya, sampai kemudian larangan ini dicabut oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan memberi ampunan bagi keturunan Diponegoro dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dimilikinya di masa Perang Jawa. Sampai sekarang, anak cucu Diponegoro bisa bebas masuk ke area keraton, khususnya untuk mengurus silsilah dan urusan administrasi yang lainnya. Setelah berada di pengasingan hampir 25 tahun, akhirnya Pangeran Diponegoro menghembuskan napas terakhirnya di Makassar, tepatnya di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Perjuangan Pangeran Diponegoro telah menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya dalam melawan penjajahan. Semangat Pangeran Diponegoro adalah semangat untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemerdekaan. Perjuangannya akan selalu menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang tak akan pernah dilupakan.